Halo semuanya, selamat datang di channel Emperor Qi, Super Emperor. Baiklah, kita langsung mulai saja alur ceritanya. Qian Yao mengajak Qian Qingshan dan Wang Junyi untuk pergi juga dari sana. Wang Junyi merasa ada yang aneh, karena gelang void yang dimiliki Daoling terlihat cukup familiar baginya. Wang Junyi memberikan gelang void yang praktis itu kepada Wang Fei. Wang Junyi berprasangka Wang Fei sudah berakhir di dalam arena. Sementara itu, para peserta mengikuti tetua Akademi Xingqian untuk datang ke tempat tetua tersebut. Pada tempat tetua itu, terlihat beberapa gunung spirit dari kejauhan. Dia menjelaskan bahwa gunung spirit itu sudah ada dari era kuno. Pendahulunya di Akademi Xingqian yang membawa gunung itu ke sana. Setiap gunung spiritnya luar biasa. Jika seseorang bisa memadatkan kekuatannya, maka mereka akan menjadi pusaka. Bagi Daoling, skill yang terlibat sedikit menakutkan. Beberapa bahkan bisa memadatkan gunung menjadi pusaka. Kemudian tetua akademi meminta mereka untuk terus mengikutinya. Mereka melintasi sebuah jembatan. Setelah melintasi jembatan itu, maka di depan sana ada Akademi Xingqian. Seketika ada murid yang melihat seseorang di bawah galaksi di sekitar sana. Murid tersebut seperti sedang berkultivasi untuk meningkatkan kekuatannya. Murid itu adalah King Yifei. Dikatakan bahwa King Yifei menelan kekuatan bintang karena jenis energi itu memiliki kualitas yang sangat tinggi dan sangat menguntungkan untuk berkultivasi. Seorang murid wanita bertanya kepada tetua tentang siapa yang berkultivasi di bawah galaksi karena dia merasa kekuatannya sangatlah kuat. Tetua hanya tertawa dengan kecil mendengar pertanyaan itu. Tetua mengatakan bahwa King Yifei adalah jenius terdepan Akademi Qingzhou. Daoling seperti pernah mendengar nama itu disebut oleh Ye Yun. Daoling tidak menyangka bahwa legenda sepertinya juga berada di Akademi Xingqian. Murid lain pernah mendengar bahwa King Yifei bisa melawan seluruh kota sendirian. Murid itu yakin bahwa King Yifei akan jadi orang yang sangat penting. Apalagi King Yifei menguasai kekuatan mythical beast yang hebat. King Yifei sangatlah kuat, tidak ada batasan dalam kekuatannya. King Yifei juga mempunyai tubuh hebat yang tidak lebih lemah dibandingkan beast kuno yang ganas. Tetua akademi mengingatkan agar murid lain tidak perlu merasa iri. Menurut tetua, selama seseorang rajin berlatih, maka orang tersebut akan sukses besar di masa depan. Tetua akademi memandu mereka untuk meneruskan perjalanan. Akhirnya, mereka sampai di gerbang pendaftaran Akademi Xingqian. Para peserta akan menerima token perak dan hadiah berdasarkan pada bagaimana mereka ditempatkan dalam ujian. Tetua memberitahukan bahwa 10 murid terbaik akan mendapatkan perlakuan khusus. 10 murid terbaik bisa membuat rencana kultivasi. Daoling sedikit bingung dan bertanya tentang maksud merencanakan kultivasi sendiri. Tetua akademi langsung kesal dan memukul kepala Daoling hingga benjol. Dia menjelaskan bahwa maksud dari ucapannya tadi adalah 10 murid terbaik bebas bekerja, istirahat, dan berkultivasi kapanpun mereka mau. Para peserta tampak mengantri untuk mengambil token mereka, dan giliran Daoling pun datang. Orang yang memberikan token perak itu menjelaskan bahwa token perak bertindak sebagai kartu izin untuk memasuki dan meninggalkan Akademi Xingqian. Dia mengingatkan agar Daoling selalu membawa token perak tersebut dan mengucapkan selamat datang ke Akademi Xingqian kepada Daoling. Melihat suasana pada Akademi Xingqian membuat Daoling berpikir bahwa tempat itu benar-benar layak dinamakan Akademi Xingqian. Di sana terdapat sebuah area toko, area untuk berdagang, dan area untuk bertukar petunjuk. Bagi Daoling, Akademi Xingqian benar-benar mempunyai semua yang diinginkannya. Dikarenakan Daoling bebas melakukan apa yang diinginkannya, maka pertama Daoling merasa harus menemukan kediaman untuk menetap dan kemudian dia bisa berkeliaran kembali.
Dowling mendengar dari tetua kalau ada kediaman murid yang didistribusikan ke berbagai gunung spirit. Setiap gunung spirit berbeda. Beberapa gunung spirit memiliki energi yang begitu kuat sehingga gunung itu bersinar, sementara gunung lain sangat redup. Dowling mendapatkan peringkat yang sangat tinggi, maka dia merasa harusnya ditugaskan ke salah satu tingkat gunung spirit yang lebih tinggi di Akademi Xingchen. Dowling menetap di kediaman Black Bamboo, dan melihat dari namanya, dia telah sampai di gerbang kediaman Black Bamboo. Sesampainya di kediaman tersebut, Dowling mencoba mengetuk pintunya, tetapi Dowling sedikit heran, karena dari tadi tidak ada orang yang membuka pintunya. Dowling berpikir mungkin dia mengetoknya tidak terlalu kuat. Dowling kembali mengetuk pintu itu. Kali ini dia mengetuk pintunya dengan kuat. Seseorang berjalan menghampiri pintu dengan tergesa. Orang tersebut bernama Lin Mu. Lin Mu tampak merasa kesal dan menanyakan dengan berteriak siapa yang mengetuk pintunya. Dowling mencoba mengenalkan namanya terlebih dahulu. Tapi belum sempat menjadahi perkenalannya, Lin Mu memotong omongan Dowling. Lin Mu berharap bahwa Dowling lebih baik mempunyai alasan yang bagus karena mengetuk pintu tersebut. Jika tidak, maka Lin Mu akan membunuhnya di tempatnya berdiri. Lin Mu mengatakan hal tersebut dengan sangat marah. Dengan melihat Lin Mu, Dowling berpikir bahwa kekuatan Lin Mu mengerikan. Dowling mengestimasikan kalau kekuatan Lin Mu tidak jauh dari puncak ranah Solar Realm. Lin Mu tiba-tiba menjadi sedih. Dia mengatakan kalau Dowling adalah anak yang bodoh. Sebelumnya, Lin Mu sedang dalam pengasingan sejak Maret, karena Lin Mu mencoba melakukan penerobosan kecil. Tetapi dengan suara bisik dan ketukan pintu yang dilakukan oleh Dowling, semua pencapaian Lin Mu telah hilang. Dowling sangat merasa bersalah karena hal itu. Dia dengan segera meminta maaf kepada Lin Mu karena benar-benar tidak tahu kalau Lin Mu mencoba untuk menerobos. Kemudian, Lin Mu memarahinya kembali. Lin Mu mengatakan apakah Dowling buta sampai tidak melihat tanda pemberitahuan yang besar. Lin Mu memegang dinding tempat tanda pemberitahuan ditempel. Lalu Dowling mengingatkan Lin Mu bahwa tanda yang dibicarakannya itu berada di tanah. Lin Mu merasa malu karena tanda pemberitahuan agar siapapun jangan masuk jatuh ke lantai. Dengan segera, Dowling kemudian mengenalkan dirinya kepada Lin Mu bahwa dia adalah murid baru di Akademi Xingchen dengan menunjukkan tokennya agar Lin Mu percaya. Lin Mu mengatakan ternyata orang yang mengganggunya ternyata murid baru. Lin Mu merasa keberuntungannya habis pada hari itu, karena jika bukan karena aturan sekolah yang tidak mengizinkan murid baru bertarung, maka Lin Mu tidak akan melepaskan Dowling dengan mudah. Lin Mu memberikan Dowling saran bahwa Dowling akan keluar dari kediaman itu dalam 3 bulan. Karena tingkat spirit gunung yang lebih tinggi tidak untuk semua orang. Lin Mu mengatakan bahwa ruangan Dowling ada di dalam dan Dowling bisa menemukan ruangan itu dengan sendirinya. Dowling berpikir bahwa tampaknya apa yang dikatakan senior pembantu memang benar. Bahkan 10 murid terbaik hanya menggunakan tingkat spirit gunung yang lebih tinggi selama 3 bulan sekali waktu. Dalam kata lain, setelah 3 bulan, seseorang akan datang dan menantang Dowling. Itu adalah aturan Akademi Xingchen. Jika Dowling tidak berusaha keras dan maju, maka dia akan dieliminasi. Bagi Dowling, pilihannya hanya dia maju atau tertinggal di belakang. Setelah pengetukan pintu yang cukup lama, Dowling sudah berada di ruangannya. Bagi Dowling, ruangan itu tidak buruk dan ranjangnya cukup nyaman. Seketika Dowling teringat bahwa pria kecil masih di dalam cincin penyimpanannya. Dia kemudian membuka cincin penyimpanannya untuk melihat pria kecil. Tetapi pria kecil masih tertidur dengan pulas. Dowling mengira bahwa tidurnya pria kecil itu sebagai gantinya dia berkultivasi. Cuma pria kecil belum tahu tentang itu. Karena pria kecil mempunyai kemampuan untuk menyatu bersama darah mythical beast. Dan itu artinya kalau spirit Ming bukan spirit beast biasa. Saat pria kecil berhasil menyelesaikan kultivasinya, maka kekuatannya akan menyaingi beast kuno yang sangat ganas. Secara tidak langsung, Dowling menjadi sedikit terkejut melihat sesuatu.
Dowling melihat bambu hijau yang dibawanya dari gua tampak seperti menyerap energi. Dowling pun terheran karena bagaimana bambu hijau mendapatkan energi. Dowling berprasangka bahwa bambu hijau itu pasti bisa menyerap energi dunia. Tanaman biasa berhenti tumbuh saat mereka ditarik dari tanah. Tetapi bambu hijau itu terus tumbuh. Dowling mengira bambu hijau sudah punya kebijaksanaan spiritual. Biasanya, selama akarnya tidak dipotong, maka sebuah tanaman akan terus menyerap energi. Sebagai hasilnya, kualitasnya secara bertahap akan meningkat. Kemudian Dowling langsung memegang bambu hijau itu. Dowling menjadi penasaran, apakah bambu hijau tersebut bisa menyerap energi dari tubuhnya. Bambu hijau tersebut menunjukkan respon dengan mengeluarkan auranya. Bambu hijau itu tiba-tiba melayang. Dowling mengira bahwa bambu hijau adalah pusaka yang aneh. Bambu hijau itu langsung menyerap semua energi yang diberikan oleh Dowling kepadanya. Dowling mengira jika bambu hijau tersebut bisa terus berkultivasi, maka bambu itu mungkin akan bisa berkultivasi ke titik di mana dia mengambil bentuk manusia. Kali ini Dowling mendapatkan hasil yang terlalu hebat dari gua. Dowling tertawa. Dia bahkan tidak menyangka bahwa akan mendapatkan pusaka yang mengejutkan. Tertawanya Dowling sampai bisa didengar oleh Linmu. Linmu menganggap bahwa Dowling adalah anak yang sangat menjengkelkan karena dia tertawa sejak datang ke kediaman Black Bambu. Tetapi Dowling lupa kalau bambu hijau tersebut bukanlah miliknya. Bambu itu milik pria kecil. Dowling menginginkan bambu hijau tersebut, asalkan pria kecil bersedia memberikan kepadanya. Sementara itu, di suatu tempat tampak Wang Junyi yang tiba-tiba terkejut. Wang Junyi terkejut karena mendengar Wang Ya menceritakan tentang Wang Ling dan Dowling yang saling membenci. Wang Junyi menganggap Dowling sungguh menjijikkan. Wang Ya menghasutkan Wang Junyi dengan meyakinkan bahwa perilaku Dowling memang menjijikkan dan juga kejam. Wang Junyi penasaran kenapa bisa perilaku Dowling seperti itu. Lalu Wang Ya menceritakan bahwa belum lama ini Wang Ling menemukan topas biru secara kebetulan. Setelah Wang Ling menemukannya, Dowling ingin mencurinya. Wang Ya menunjukkan ekspresi sedih. Dia berpikir dalam rangka untuk mendapatkan topas biru, Dowling pasti membunuh Wang Ling dengan cara yang tidak bermoral selama kontes. Kemudian Wang Ya menangis dengan tersendu-sendu. Wang Junyi sedikit terkejut mendengar kata topas biru keluar dari mulut Wang Ya. Wang Ya membenarkan hal itu dan mengatakan berat topas birunya sekitar 5 jin. Wang Junyi kembali terkejut mendengar beratnya 5 jin. Wang Ya menggiring ceritanya ke arah topas biru karena dia mengira Wang Junyi tertarik dengan topas biru. Menurut Wang Ya, jika Wang Lin benar-benar dibunuh oleh Dowling, sepertinya Dowling tidak akan melepaskannya. Hal terbaik yang bisa dilakukan sekarang oleh Wang Ya adalah menemukan seseorang untuk bersembunyi di belakangnya. Dan Wang Ya mengira bahwa Wang Junyi adalah pilihan yang terbaik. Wang Ya memang aktor yang bagus dan juga licik. Dia bahkan membalikkan cerita tentang topas biru dan mengelabui Wang Junyi dengan cerita tersebut. Wang Ya semakin menggiring cerita itu dengan mengatakan bahwa Wang Ling hanya ingin bergabung dengan Akademi Xingchen dan menawarkan topas biru ke keluarga Wang. Tetapi Dowling menyambar Wang Ling. Menurut Wang Junyi, topas 5 jin adalah harta berharga. Itu bisa ditempa ke dalam potongan armor tingkat atas. Jika topas itu digunakan dalam satu potongan armor, maka kekuatannya akan mengerikan. Armor itu akan sangat kuat hingga anggota terkuat dari generasi yang lebih tua akan cemburu jika dia memiliki topas biru tersebut. Wang Junyi termakan dengan cerita Wang Ya. Karena Dowling membunuh sepupu mereka, maka Dowling sekarang adalah musuh keluarga Wang. Wang Junyi meminta agar Wang Ya jangan khawatir, karena musuh keluarga Wang pasti akan menerima tanggung jawabnya. Wang Junyi lalu memerintah keluarga Wang untuk menemukan Dowling, karena dia akan memberikan banyak hadiah bagi siapapun yang menemukan Dowling. Sementara itu, menurut Dowling, Akademi Xingchen sangatlah besar.
Dowling berjalan berkeliling setengah hari dan belum mencapai ujungnya akademi. Di sisi lain, ada beberapa murid yang sedang membicarakan tentang Physics Tower yang tiba-tiba meledakkan cahaya emas semalam. Namun murid tersebut belum tahu situasi terkini. Dia hanya mendengar banyak orang kuat yang melihat cahaya emas tersebut. Secara tidak sengaja, Dowling mendengar pembicaraan dua murid itu. Dengan segera, Dowling langsung berlari menuju Physics Tower karena ingin melihat cahaya emas yang tiba-tiba muncul. Sesampainya di sana, Dowling menjadi takjub karena melihat cahaya keemasan yang bersinar. Jika diperhatikan dengan fokus, ada rune sama-samar muncul dalam cahaya emas. Dowling mengira mungkin ada kekuatan magis di dalam sana. Dowling merasa terlambat mengetahui hal ini. Menurutnya, dengan kekuatan magic sebesar itu, menaranya pasti penuh sesak. Dengan cepat Dowling memasuki menara tersebut. Di sana banyak orang yang sudah di dalam. Bahkan di lantai 5 sangatlah sesak. Dowling merasa dia orang terakhir yang tahu akan cahaya emas yang muncul itu. Dowling melihat seorang tetua yang sedang mencoba menemukan misteri di balik cahaya emas yang muncul itu. Tetapi tetua tersebut tidak bisa menemukan apapun. Menurut tetua itu, energi pada cahaya yang muncul terkadang padat, terkadang tipis, bergeser dari sederhana ke kompleks, kadang dari kompleks ke sederhana. Rune emas itu sangatlah luas dan tidak terbatas seperti laut emas. Hal itu membuat tetua tersebut sulit menemukan misteri di balik munculnya cahaya emas. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bye-bye.